Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas latihan soal terkait PFM untuk kompetensi teknis. Oke, jadi kita langsung saja. Selanjutnya ada nomor pertama. Kali ini kita akan membahas terkait dengan soal pertama. Pada prinsipnya tujuan dilakukannya pengawasan terhadap sarana distribusi adalah kecuali. Oke, jadi kita akan mencari kira-kira jawaban yang salah adalah opsi keberapa? Yang pertama, sarana tidak menjual produk tanpa izin edar. Kemudian, distributor tidak menjual produk yang mengandung bahan kimia obat atau BKO, menyediakan tempat penyimpanan yang dapat menjaga mutu produk, membantu sarana dalam mendapatkan trust dari konsumen. Trust ini kepercayaan. Kemudian dokumentasi penerimaan dan penyaluran produk yang mampu tertelusur ya. Oke, jadi kita akan mencari jawaban yang salah. Jadi perlu diketahui bahwa pengawasan sarana distribusi di sini adalah sarana-sarana seperti toko, kemudian juga gudang-gudang distributor besar ataupun supermarket. Nah, itu salah satu contoh dari sarana distribusi. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Sarana tidak menjual produk tanpa izin edar. Tentunya pengawasan itu penting dilakukan untuk melihat apakah sarana memiliki produk yang dijual, apakah memiliki izin edar atau tidak. Tentunya ini pasti benar ya. Kemudian distributor tidak menjual produk yang mengandung bahan kimia obat. Oke, seperti diketahui bahwa teman-teman bahan kimia obat atau BKO ini adalah bahan yang dilarang ada dalam suatu produk, khususnya untuk produk obat tradisional. Itu sangat dilarang karena berbahaya. Otomatis ini juga betul. Kemudian menyediakan tempat penyimpanan yang dapat menjaga mutu produk. Tentunya sarana distribusi adalah sarana yang diharapkan mampu menjaga mutu produk. Sehingga nanti ketika sampai ke tangan konsumen, produk tersebut mutunya masih bagus atau masih layak untuk dikonsumsi. Jadi sepertinya opsi C juga ini benar. Kemudian membantu sarana dalam mendapatkan trust konsumen. Nah, trust konsumen, apakah menjadi tugas dari BPOM untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap suatu sarana distribusi? Ini masih menjadi pertanyaan karena pada dasarnya BPOM itu tidak boleh memihak atau diskriminatif dalam pengawasan ya. Jadi ini bisa menjadi pertanyaan dan mungkin menjadi jawabannya. Kemudian dokumentasi penerimaan dan penyaluran produk yang mampu tertelusur. Oke, jadi ini juga penting ya dalam suatu pengawasan untuk mengetahui penerimaan itu sumbernya dari mana, kemudian produk-produk di sarana kita itu disalurkan kemana sehingga nanti kita bisa mampu menelusurnya. Ketika nanti ada ketidaksesuaian atau ketika nanti ada eh, kasus ya yang diakibatkan oleh produk yang kita jual. Jadi ini benar, kemungkinan jawabannya adalah D. Tapi kita coba lihat ke pembahasannya. Oke. Nah, di sini adalah beberapa pembahasan untuk eh, tadi ya, soal nomor pertama tadi. Oke, jadi betul ya, untuk soal nomor pertama tadi dapat kita ketahui bahwa pengawasan sarana distribusi itu memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bahwa tujuan pertama atau prinsipnya pertama itu dilakukan untuk eh, agar tidak terjualnya produk yang dilarang. Nah, dilarang ini ada dua, tanpa izin edar atau mengandung bahan kimia obat. Oke, jadi jawaban yang tadi sudah ada ya. Kemudian menyediakan tempat penyimpanan yang dapat menjaga mutu produk ini juga sudah ada tadi. Dokumentasi yang mampu tertelusur. Jadi dokumentasi tadi yang tertelusur ini terkait dengan penerimaan dan penyaluran. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban untuk soal pertama adalah opsi D tadi ya, membantu sarana dalam mendapatkan trust dari konsumen. Karena BPOM itu tidak berkewajiban untuk membantu konsumen mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Itu tanggung jawab dari konsumen sendiri, dari produsen
dan distributor sendiri. Oke, jadi jelas ya. Kita ke soal berikutnya. Sediaan farmasi dan alat kesehatan, atau biasa disingkat juga ALKES, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Pernyataan tersebut diterangkan dalam regulasi. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus sering-sering membaca regulasi dan juga harus jeli dalam mengingat regulasi yang teman-teman baca. Oke, untuk regulasi terkait Badan POM itu kebanyakan teman-teman bisa akses di jdih.pom.go.id. Itu semua regulasi terkait dengan pengawasan Badan POM itu di situ. Nah, di sini ada 5 opsi. Jadi ada yang pertama Undang-Undang Nomor 36 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perka Badan POM Nomor 5 2016, ada juga Perka BPOM Nomor HK 1381 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari tipikal soal seperti ini, yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, yaitu teman-teman harus sering-sering membaca dan mengingat terkait dengan regulasi. Sebenarnya tidak perlu diingat secara keseluruhan, tapi inti dari regulasinya itu ketika teman-teman sudah tahu tentang apa, maka jika ada pernyataan yang berkaitan dengan regulasi tersebut, teman-teman pasti akan bisa menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan seperti ini kita langsung saja ke pembahasan karena kita harus tahu regulasinya. Oke, jadi ada 35 regulasi tadi yang disebutkan, kita bahas satu-satu. Regulasi pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 36 2009 itu tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 2016 itu tentang penarikan pemusnahan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Oke, terkait pemusnahan dan penarikan. Kemudian Perka BPOM Nomor 1381 2005 itu tentang tata laksana pendaftaran suplemen makanan. Untuk SK BPOM yang ini, tadi nomor 2004 ini tadi ya, itu terkait dengan pengawasan produk suplemen kesehatan, kemudian juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2015 tentang pangan. Oke, jadi kita kembali ke soal tadi. Kalau kita tahu soal seperti tadi itu berkaitan dengan alat kesehatan ya. Jadi kira-kira yang berkaitan dengan alat kesehatan dari 5 opsi ini, izin edar tadi ya, mohon maaf, itu kita bisa langsung lihat bahwa yang tepat adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 karena di Undang-Undang tentang kesehatan ini di pasal 106 ayat 1-nya disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Nah, di sini ada kata kesehatan dan di sini ada clue-nya yaitu alat kesehatan. Itu bisa menjadi cara yang mungkin bisa teman-teman lakukan ketika nanti mendapatkan pertanyaan terkait regulasi. Karena memang pertanyaan terkait regulasi ini agak susah. Oke, kemudian juga di pasal keduanya, teman-teman mungkin sekadar tambahan informasi terkait penandaan dan informasi sediaan informasi alat kesehatan, farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas, kelengkapan, serta tidak menyesatkan. Oke, itu juga menjadi poin di pasal 106. Kemudian di pasal 196, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau syarat keamanan, khasiat, dan kemanfaatan mutu itu dimaksud pada pasal 98 ya, itu sanksinya itu 10 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa pelajari, siapa tahu masuk. Kemudian 197 itu terkait sanksi juga yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan tanpa izin edar. Jadi bukan hanya tidak memenuhi standar, tapi tanpa izin edar juga itu akan mendapatkan pidana dan lebih lama teman-teman, yaitu 15 tahun atau dendanya 1,5 miliar. Oke, jadi bisa diingat kalau yang berkaitan dengan standar tidak memenuhi standar itu 1 miliar atau 10 tahun. Kalau tanpa izin edar itu lebih lama yaitu 15 tahun atau 1,5 miliar untuk denda uangnya ya. Oke, itulah tadi
jawaban untuk pertanyaan nomor kedua. Selanjutnya kita ke nomor ketiga. Nah, ini berkaitan dengan pengujian. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Oke, dalam pengujian itu ada yang disebut dengan akurasi. Nah, maksud dari akurasi dalam suatu pengujian laboratorium produk obat dan makanan itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk opsi pertama adalah jumlah analit terendah dalam suatu sampel yang dapat dideteksi dalam kondisi percobaan yang ditetapkan tetap tidak perlu dikuantitasi. Kemudian derajat kesesuaian di antara hasil uji individu jika metode uji diterapkan berulang-ulang terhadap multi sampling dari suatu sampel homogen. Kemudian C, ukuran ketetapan suatu metode pengujian atau kedekatan antara nilai hasil uji yang diukur dan nilai benar atau nilai konvensional atau nilai acuan yang dapat diterima. Kemudian D, kemampuan untuk mengukur dengan akurat dan secara spesifik adanya analit atau berbagai komponen yang yang mungkin terdapat dalam matriks sampel dan seperti ketidakmurnian produk degradasi atau komponen matriks. Kemudian terakhir, kemampuan metode memperoleh hasil uji yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam suatu rentang yang ditetapkan. Nah, untuk seperti ini pengertian ya, ataupun definisi, jadi kita harus langsung lihat ke pembahasan. Oke, jadi di sini ada beberapa pengertian dari tadi opsinya ya. Jadi kalau untuk akurasi sendiri itu dia adalah ukuran. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pengertian akurasi itu di opsi C, yaitu ukuran ketetapan dari suatu metode pengujian, kedekatan antara nilai hasil uji yang diukur dan nilai benar atau nilai konvensional atau nilai acuan yang dapat diterima. Oke, itulah pengertian akurasi, ini pengertian presisi, spesifitas, kemudian batas kuantitasi dan batas deteksi. Oke, ini adalah beberapa pengertian yang mungkin bermanfaat jika teman-teman ketahui. Jangan sampai ada pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan pengertian untuk istilah-istilah di laboratorium. Oke, selanjutnya kita masuk ke regulasi yang mengatur tentang persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau biasa juga disingkat CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, kira-kira teknisnya cara pembuatan obat tradisional yang baik itu diatur dalam Perka BPOM. Oke, jadi bedanya di sini teman-teman hanya di tahunnya. Jadi selain teman-teman harus tahu itu masuk regulasi apa, undang-undangkah, peraturan pemerintah ataupun peraturan kepala BPOM, teman-teman juga harus ingat terkait dengan tahun regulasinya dan juga nomornya. Tapi karena di sini nomornya sama, kemudian jenis regulasinya juga sama, yaitu Perka BPOM, maka yang perlu teman-teman ingat juga adalah tahunnya. Kira-kira terkait dengan teknis CPOTB itu masuk ke tahun keberapa? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik itu masuk ke regulasi. Oke, ini dia pembahasannya. Tahunnya itu 2011, teman-teman. Oke, jadi diingat untuk teknis CPOTB itu masuk di tahun 2011. Selain CPOTB, teman-teman juga ada cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Mungkin teman-teman juga bisa pelajari. Ada juga cara produksi obat yang baik, CPOB. Ada juga istilahnya cara retail yang baik. Pokoknya ada cara retail yang baik, cara produksi kosmetik yang baik juga, CPKB. Itu mungkin teman-teman harus ingat regulasinya itu regulasi atau perka keberapa, tahun berapa. Itu mungkin bisa teman-teman gunakan dan semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk di sini ada informasi tambahan juga. Di sini untuk Perka BPOM nomor 28 itu tahun 2018 itu mengatur tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Oke, jadi sekarang itu sistem perizinan itu sudah satu pintu, yaitu menggunakan OSS. Nah, itu perkanya diatur di nomor 28 2018.
Oke, mungkin teman-teman bisa ingat-ingat juga. Oke, kemudian di sini juga UNGOT OT, UMK itu, UMKM itu ada 3, ada pasal 2 jilid 1, jilid 2 dan jilid 3, kemudian IEBA dan IOT itu edisinya 2015. Ini mungkin sekadar informasi tambahan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Berarti jawaban yang tadi adalah jawaban yang C ya, yaitu tahun 2011. Oke, kita ke nomor selanjutnya, ada nomor 5. Aspek berikut yang bukan, berarti yang salah ya. Termasuk dalam aspek CPOTB. Oke, jadi setiap cara produksi yang baik itu, entah itu obat, pangan, kemudian kosmetik, ataupun obat tradisional itu, ada aspek-aspeknya atau prinsip-prinsipnya, dan itu beda-beda. Nah, ini kita bahas terkait dengan obat tradisional. Nah, untuk obat tradisional CPOTB-nya, itu aspek-aspeknya apa saja? Nah, karena yang diminta bukan, berarti yang akan kita cari adalah yang tidak termasuk dalam aspek CPOTB. Pertama, ada manajemen mutu. Kemudian ada validasi personalia atau berkaitan dengan karyawan ya. Kemudian dokumentasi, dan yang terakhir ada penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah harus tahu dan eh, mampu mendefinisikan atau membedakan yang masuk ke dalam CPOTB itu apa, yang masuk ke dalam CPOB, CPKB itu apa. Oke, kita langsung saja lihat kira-kira aspek-aspek CPOTB itu apa-apa saja yang ada. Nah, ini adalah aspek-aspek yang masuk ke dalam CPOTB. Ada 11 aspek. Pertama, manajemen mutu tadi ada ya berarti. Kemudian personalia juga ada tadi. Bangunan, fasilitas, dan peralatan tadi ini tidak ada. Kemudian sanitasi dan hygiene ini juga tidak ada tadi. Dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, kemudian pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak ini juga. Cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Ini ada tadi di soal ya. Kemudian terakhir inspeksi diri. Oke, jadi yang tidak masuk tadi adalah validasi. Jadi sudah jelas bahwa untuk pertanyaan nomor 5 ini jawabannya adalah validasi atau opsi B, karena manajemen mutu, kemudian juga personalia, dokumentasi, dan penanganan keluhan tadi ada di opsi. Dan karena tadi yang ditanyakan adalah yang bukan atau yang salah, yang bukan termasuk aspek CPOTB adalah validasi. Oke, kita langsung ke soal terakhir, ada soal nomor 6. Salah satu manfaat penerapan CPOTB bagi UMKM. Jadi UMKM itu kira-kira kalau diterapkan cara produksi yang baik itu manfaatnya kira-kira apa? Oke, ini bisa kita masukkan logika juga, tapi sebenarnya karena manfaatnya ini lebih rinci terkait dengan CPOTB dan ada UMKM di sini yang dimasukkan dan menjadi keywords, maka sebaiknya memang kita sudah pernah tahu dan pernah membaca. Oke, kita ke opsi pertama. Menjaga nilai-nilai leluhur bangsa, khususnya obat tradisional. Oke, yang pertama ini. Kemudian meningkatkan permintaan pasar terhadap obat tradisional, agar obat tradisional dapat bersaing dengan produk tanpa izin edar, mendorong pelaku usaha kecil agar menggunakan teknologi modern dalam kegiatan produksi, dan yang terakhir, untuk melindungi produk obat tradisional atau jamu lokal dari gempuran produk luar negeri, terutama yang ilegal. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk opsi A, menjaga nilai-nilai leluhur bangsa, khususnya obat tradisional. Sebenarnya ini penting juga, tapi ini kita harus tahu lagi bahwa ini adalah cara produksi obat tradisional yang baik. Berarti teknis-teknis produksi di industri itu kira-kira apakah berhubungan atau mendorong nilai-nilai leluhur bangsa agar tetap terjaga? Sepertinya ini kurang tepat karena uh, cara produksi obat tradisional yang baik itu lebih kepada teknisnya. Kemudian, berarti ini kurang tepat. Kemudian yang kedua, meningkatkan permintaan pasar terhadap obat tradisional. Ini di luar kendali kita juga.
Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman harus memposisikan diri sebagai PFM atau pengawas farmasi, obat dan makanan yang ada di lingkup BPOM. Apakah menjadi tanggung jawab kita ketika obat tradisional itu ingin ditingkatkan permintaan pasarnya? Sepertinya ini tidak masuk juga, karena itu bukan atau di luar tanggung jawab kita. Kemudian, agar obat tradisional dapat bersaing dengan produk tanpa izin edar. Oke, jadi tanpa izin edar, teman-teman. Apakah produk obat tradisional kita itu bersaing atau kita harus dorong bersaing dengan produk tanpa izin edar? Ini jangan sampai terkecoh karena obat atau produk lain tanpa izin edar ini tidak diizinkan ya, jadi tidak boleh sama sekali. Berarti ini salah ya pernyataannya karena memang tanpa izin edar ini tidak boleh. Oke, opsi D, mendorong pelaku usaha kecil agar menggunakan teknologi modern dalam kegiatan produksi. Ini menjadi perhatian juga bahwa sarana-sarana khususnya UMKM yang kecil-kecil itu tidak boleh kita paksa agar menggunakan produksinya dengan teknologi-teknologi modern atau yang mahal karena kita ketahui bahwa mereka UMKM ini masih keterbatasan dalam hal dana, anggaran ataupun juga mungkin fasilitas sehingga UMKM itu tidak boleh dipaksa menggunakan teknologi modern. Tapi ketika mereka mau menggunakan teknologi yang modern, yang canggih, itu lebih baik tapi dengan kategori volunteer ya, atau kemauan sendiri. Oke, ini juga berarti salah dan yang kemungkinan benar adalah E, yaitu untuk melindungi produk obat atau jamu dari gempuran produk luar negeri, terutama yang ilegal. Oke, jadi betul bahwa produk-produk kita itu harus menerapkan CPOB, CPOTB maksudnya, agar produk-produk kita dapat bersaing pokoknya, dapat bersaing dari produk-produk luar. Nah, itu adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Nah, di sini ada beberapa pembahasan manfaat apa saja sebenarnya aplikasi dari CPOTB itu. Nah, pertama itu menyiapkan industri kecil agar dapat bersaing di pasar global, kemudian menjamin mutu dan konsistensi mutu produk obat tradisional yang dihasilkan, kemudian melindungi produk obat tradisional atau jamu tadi ya, kemudian menjaga nilai ekonomis produk dengan mengurangi adanya reward, reward ini atau proses pengerjaan ulang kalau misalnya ada kesalahan atau gagal produk, kemudian produk TMS, dan adanya kejelasan sumber bahan baku. Oke, jadi jelas ya bahwa yang betul adalah melindungi produk OT atau jamu lokal dari gempuran produk luar negeri. Oke, itulah tadi untuk pertanyaan terakhir dan jawabannya adalah E. Nah, sekali lagi untuk teman-teman, jika ingin mendapatkan atau mengetahui regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan terkait dengan PFM, fungsi PFM, Badan POM, dan tata laksana organisasi BPOM itu, teman-teman bisa mengakses jdih.pom.go.id. Ini adalah web resmi Badan POM terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Badan POM. Semoga bisa bermanfaat informasi kali ini dan juga bisa teman-teman aplikasikan dan semoga latihan-latihan yang kita lakukan kali ini bisa masuk atau memberikan gambaran soal-soal kepada teman. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.